Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk mengikuti materi pelajaran Quran Hadis kelas 3, yang mana pada hari ini kita memasuki awal semester yang kedua untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada kesempatan hari ini untuk mengawali perjumpaan kita di semester 2, apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu bab pertama yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah surah Al-Qari'ah. Sudah hafal semua ya anak-anak semuanya surat Al-Qari'ah? Nah, untuk surat Al-Qari'ah ini Ustaz harapkan semuanya sudah bisa menghafalkannya. Insya Allah ini tidak begitu banyak, hanya terdiri dari 11 ayat. Nah, kita lanjutkan penayangannya. Nah, surat Al-Qari'ah itu menceritakan kejadian pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu semua planet, bumi dan yang lainnya itu akan Allah hancurkan. Termasuk bumi yang kita tempati saat ini, yang kita tinggal di bumi ini, besok pada hari kiamat juga akan hancur. Bagaimana? Bumi yang kita tempati kalau hancur, kita mau tinggal di mana? Pasti ini sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan sekali. Nah, perhatikan, ini ada beberapa contoh gambar. Itu hanya ilustrasi saja ya, tapi tidak mewakili gambar yang sesungguhnya, karena tidak bisa seseorang itu menggambarkan kejadian hari kiamat yang sesungguhnya. Bintang-bintang yang berada di langit itu semuanya akan berjatuhan. Nah, itu akan terjadi kapan? Semuanya itu akan terjadi pada saat hari kiamat. Nah, kita akan pelajari dari surah Al-Qari'ah tersebut. Kita lihat surah Al-Qari'ah ini termasuk surah yang ke-101. Nanti anak-anak bisa mencatat di buku tulisnya masing-masing supaya mudah untuk mempelajari materi berikutnya. Yang kedua yaitu surah Al-Qari'ah itu diturunkan sesudah surah Quraisy. Yang ketiga, surah Al-Qari'ah termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Yang keempat, surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Insya Allah pendek-pendek, nanti diharapkan bisa dihafalkan ya. Nah, adapun lafal dari surat Al-Qari'ah itu sendiri bagaimana, akan Ustadz putarkan videonya. Ini kalian dengarkan dengan seksama video yang akan Ustadz putar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه
Baik, ini tadi adalah lafal dari surah Al-Qari'ah. Selanjutnya kita akan lihat arti dari surah Al-Qari'ah tersebut. Kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ini ayat yang pertama. Al-Qari'ah itu artinya adalah hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua. Al-Qari'ah. Kita ulangi yang ayat yang kedua. Kelewatan. Qari'ah. Al-Qari'ah. Perhatikan ayat yang kedua. Artinya, apakah hari kiamat itu? Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ama adraka mal qari'ah. Perhatikan ayat yang ketiga. Artinya, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ada yang tahu anak-anakku? Apa itu hari kiamat? Kita lihat ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Kelewatan lagi, kita mundurkan lagi. Ayat yang keempat. Ini kita mundurkan lagi. Duh, ini kita mundurkan lagi. Nah, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron, anak-anakku semuanya? Laron itu biasanya muncul pada musim penghujan, yang mana ketika itu laron berterbangan kemana-mana, nggak tahu arah, nggak punya tujuan. Begitu juga dengan manusia pada saat hari kiamat tersebut, itu mereka berhamburan, tidak tahu arah mau kemana. Karena apa? Mereka semuanya kebingungan, ya, mau berlindung di mana pada saat itu. Takunul jibalu kal'inil manfush. Nah, ini yang ayat yang kelima. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anak-anakku tahu ya, gunung yang menjulang tinggi itu besok pada saat hari kiamat semuanya akan dihancurkan. Coba, satu gunung meletus saja saat ini sudah menggegerkan beritanya, apalagi besok pada hari kiamat itu semua gunung akan dihancurkan, semuanya akan meletus. Ini akan menambah ketakutan manusia pada saat itu. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Nah, yang keenam, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Perhatikan anak-anakku, besok pada hari kiamat itu amal kebaikan dan amal kejelekan itu akan ditimbang. Kalau yang berat itu amal kebaikannya, apa yang akan dia dapatkan, anak-anakku? Kita akan lihat ayat yang berikutnya. Wa huwa fi 'ishatir radiyah. Nah, perhatikan. Ini kalau yang berat timbangan amal kebaikannya itu dia, bentar lagi, saya mundurkan lagi. Kalau yang timbangan yang berat itu adalah amal kebaikannya, maka di ayat ke-7 ini dijelaskan, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Berikutnya ayat yang ke-8, itu kita lihat ayat yang ke-8. Wazinuh. Ayat 8 yaitu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, itu artinya ketika amal baik dan amal jelek itu ditimbang, dan ternyata amal baiknya itu lebih ringan, apa yang akan terjadi? Akan kita lihat ayat yang ke-9. Fa ummuhu hawiyah.
Nah ini, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini bagi yang ringan timbangan amal kebaikannya. Artinya amal kebaikannya itu lebih sedikit daripada amal jeleknya. Ya, artinya lebih banyak dari amal jeleknya. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan ayat yang ke-10, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ada yang tahu anak-anakku tentang neraka hawiyah? Kita lihat ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Narun hamiyah, Yaitu api yang sangat panas. Nah, perhatikan, api di neraka itu berbeda dengan api yang ada di dunia saat ini. Bahkan panasnya pun berkali-kali lipat dari panasnya api di dunia. Nah, ini untuk kesempatan hari ini saya cukup dulu ya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.